Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di Zoom Sema Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman. Bersama dengan pembicara kita, Ibu Pendeta Dr. Suryani Pantou, MTH, dengan tema The Church and His Kingdom. Sebelum memulai pelajaran firman, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Operator dipersilakan, terima kasih. Shalom semua, pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantou. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarampario, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi School for Advanced Studies SAS Word of Life Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School Manila Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest Chalet, Estes Palm, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penerjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia GKSI. Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Pengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta, Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Pantou. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Ibu Suryani, apa kabar? Ya, selamat malam, puji Tuhan, sehat Pak. Ya.
God is good. Ya puji Tuhan, kiranya Ibu tetap sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini dan sekalian dibuka dengan doa. Dipersilakan, terima kasih. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, ada yang selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Puji nama Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi saudara. Dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan sepenuh-penuhnya jam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar itu sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Dan kami dapat mengerti, kami dapat bertumbuh dan terus teguh di dalam kebenaran akan Engkau. Pakai hamba urapi. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, pada malam ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema itu adalah The Church and the Kingdom. Gereja dan kerajaan. Nah, saudara yang kekasih, di dalam Matius pasal 16 ayat 18 dan 19 demikian bunyinya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, saudara, kita lihat slide yang berikutnya. Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaannya berdasarkan pengakuan dari Petrus dan murid yang lainnya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Nah, saudara, suatu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Ada yang katakan itu Yeremia, nabi-nabi, dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau mereka mengerti atau mengenal dirinya apa kata orang. Apa kata orang, tetapi Tuhan mau apa yang mereka kenal, siapa Yesus menurut kamu. Nah, di sini dikatakan lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa katamu? Itu artinya bagaimana pengenalanmu, sejauh mana pengenalanmu terhadap aku. Nah, itu siapa aku ini menurut kamu, bukan kata orang, tapi kata dirimu sendiri. Nah, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, saudara, kita melihat perkataan Yesus ini digenapi di hari Pentakosta, ya, saudara. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 26, ya kita nggak baca, saudara bisa baca itu. Petrus berkhotbah 3.000 orang, dan kemudian berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Nah, disinilah nubuat di dalam Matius 16 ayat 18 mengenai Petrus digenapi. Dan ini adalah gereja yang mula-mula terbentuk, ya, lewat hasil pelayanan Petrus dan murid-muridnya yang lain di hari Pentakosta. Nah, Tuhan Yesus menyebut muridnya Petrus yang dalam bahasa Yunaninya itu adalah Petrus, yang artinya sebuah batu kecil. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan di atas batu karang ini, Yunaninya Petra, batu karang yang sangat besar atau tebing batu, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi jemaat kita melihat di atas batu karang yang besar itu. Nah, Tuhan sendirilah yang menjadi batu karang itu, yaitu landasan utama yang pertama dari gereja dan pintu gerbang. Pintu gerbang tidak dapat menguasainya. Perhatikan, alam maut tidak dapat menguasainya. The gates of hell shall not prevail against it. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, pintu gerbang kota itu representasi kuasa. Jadi the gates of hell dalam bahasa Inggrisnya representasi kuasa neraka. Jadi kuasa neraka tidak dapat menghentikan gereja.
Nah, siapakah gereja itu? Gereja itu adalah saudara dan saya. Ada lagu, gereja bukan gedungnya, gereja bukan menara, ya. Jadi gereja itu bukan gedungnya, gereja itu bukan menaranya, tapi gereja itu adalah saudara dan saya. Satu lagi kita harus ingat sekali lagi, kuasa neraka tidak dapat menghentikan gereja. Tidak dapat menghentikan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui gereja. Jadi saudara, kita melihat bahwa slide yang berikutnya dalam perjanjian, kita lihat sekali lagi ya dalam perjanjian lama, jadi pintu gerbang itu tempat kuasa. Nah, jadi gereja harus maju mendobrak pintu gerbang. Jadi gereja harus maju mendobrak pintu gerbang neraka. Gereja tidak bisa tinggal diam. Karena inti gereja, Yesus adalah membangun gereja dan menentang dan meruntuhkan kuasa neraka. Jadi ini tugas saudara dan saya ini sangat luar biasa ya. Untuk meruntuhkan kuasa neraka, meruntuhkan kerajaan kegelapan, dan membawa orang keluar dari kerajaan kegelapan dan masuk ke dalam kerajaan terang anaknya. Jadi kita melihat kepada gereja, Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan kunci kerajaan surga. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 kita melihat, dan saya minta Pak Sam bisa tolong 2 Korintus, saya tidak tulis di sini ayatnya. Kita lihat 2 2 Korintus Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Wow, luar biasa. Jadi saudara, gereja harus maju mendobrak pintu gerbang neraka. Dan satu hal yang luar biasa di dalam Matius 16 ayat 19, bahwa kita telah diberi kunci kerajaan surga. Kunci ini adalah untuk membuka dan menutup ya saudara. Dan kunci ini adalah otoritas, ada kuasa. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4 sampai ayat ke-5, karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, ya, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi saudara, kita diperlengkapi dengan otoritas kerajaan untuk apa? Untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dan kemudian bukan hanya meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat ya. Ayat yang ke-5. Mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Wow, luar biasa. Bahasa dari ayat 4 dan 5 ini adalah bahasa peperangan, saudara. Bagaimana mematahkan, merubuhkan benteng-benteng, kemudian mematahkan siasat orang yang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan dan menaklukkan semua pikiran kepada Kristus. Wow, luar biasa, saudara. Dan ini kita harus maju dan mendobrak ini. Dan kemudian, saudara, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa udara ya, yang mengikat, yang kemudian membelenggu orang-orang. Nah, tugas kita sebagai gereja menarik mereka keluar dari sana lewat berita Injil dan kemudian membangun kerajaan Allah. Nah, kita melihat di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-10. Silakan, Pak. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan untuk menanam.
Ya, saudara, demikian juga ya ketika Yeremia dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan ketahui pada hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Wow, luar biasa ya. Jadi diberi otoritas untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Apa yang dicabut, apa yang dirobohkan, apa yang dibinasakan, apa yang diruntuhkan. Pekerjaan neraka, pekerjaan iblis. Ya saudara. Dan satu lagi kita bukan hanya diberi kuasa untuk mencabut, merobohkan, dan membinasakan, dan meruntuhkan. Tetapi untuk membangun dan menanam. Setelah orang-orang dibawa dari kerajaan kegelapan dan kemudian masuk ke dalam kerajaan terang dan mereka adalah gereja representatif dari kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Dan kemudian mereka dibangun, kemudian membangun dan menanam. Dan kita juga diberi otoritas untuk membangun kerajaan dan kemudian menanam. Ini sangat luar biasa. Jadi kunci berarti otoritas. Tuhan Yesus berkata bahwa dia memiliki kunci neraka dan maut. Nah saudara, sekali lagi kerajaan maut, pintu gerbang maut tidak dapat bertahan. Jadi ketika seseorang mendengar Injil dan mereka dibawa keluar dari maut, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menahan orang itu untuk tidak keluar dari kerajaan maut. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menahannya. Alam maut tidak dapat bertahan di atasnya. Wah, luar biasa saudara. Coba kita baca Pak, silakan. Wahyu 1 ayat 17 itu ya, ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Nah, perhatikan saudara, ini Tuhan Yesus. Yesus katakan, ketika aku melihat ini Yohanes ya, tersungkur di depan kakinya, sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, jangan takut. Dan Yesus katakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku yang hidup, aku telah mati. Dan memang Yesus telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya. Dia hanya mati 3 hari, kemudian dia bangkit, lihat aku hidup selama-lamanya. Dan perhatikan, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu artinya dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang memegang kunci maut. Jadi siapa yang berhak melempar orang ke dalam kerajaan maut? Yesus. Ya. Jadi dan siapa juga yang berhak mengeluarkan orang dari kerajaan maut itu ketika mendengar Injil? Yesus. Ya saudara, jadi ketika seseorang percaya, bagaimana kita membangun jemaat, membangun gereja itu, kerajaan itu. Dengan berita Injil, dan ketika orang bertobat, percaya Yesus, itu berarti pintu surga terbuka. Nah, kemudian kita melihat Tuhan Yesus menang dan dia memiliki otoritas atas neraka dan maut. Gereja juga diberi otoritas kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oh, dahsyat banget ya saudara. Jadi gereja memiliki otoritas surga untuk mengikat apa yang terikat di surga. Dan melepaskan di dunia apa yang telah terlepas di surga. Gereja membawa surga ke bumi. Jadi ketika doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita membawa kerajaan surga di bumi. Kehendak Tuhan nyata di bumi seperti di surga. Jadi saudara dan sayalah pembangun-pembangun daripada kerajaan dan pembangun daripada gereja itu.
Nah, kemudian kita melihat ketika Allah mengatakan supaya mereka berkuasa. Nah, tapi sebelum itu mari kita melihat Saudara dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Silakan Pak. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow, luar biasa Saudara. Saudara di sini dikatakan bahwa dia menjadikan kita menurut gambar dan rupanya supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Itu artinya Tuhan memberikan otoritas sejak awal. Memang untuk kita memerintah, ya ini artinya juga Tuhan memberikan kunci kerajaan itu, otoritas itu. Jadi dari sejak awal rencana Tuhan memang supaya manusia itu berkuasa di bumi. Ya, untuk mengelola bumi ini. Dan Allah menciptakan mereka menurut gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah, penuhilah bumi. Disuruh melipat gandakan, berkuasalah, sekali lagi berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, segala ternak dan merayap di bumi. Jadi manusia diberi otoritas juga untuk mengelola bumi ini, Saudara. Dan ini rencana Tuhan bagi gereja. Nah, kita melihat slide yang berikutnya. Ketika Allah mengatakan supaya mereka berkuasa, let them have dominion. Allah mendelegasikan otoritasnya kepada manusia dengan melengkapi mereka dengan kemampuan untuk memimpin dan menaklukkan. Kehendak Allah dari awal adalah agar manusia memiliki kuasa atas bumi. Inilah awal Allah memperkenalkan kerajaannya atas bumi oleh Allah melalui manusia. Pimpinan atau pemerintahan Allah akan memenuhi bumi lewat manusia. Jadi lewat saudara dan saya. Nah, kita melihat otoritas manusia, berikutnya itu adalah otoritas manusia atas bumi itu berasal dari Allah itu sendiri. Jadi manusia memperoleh otoritas dari Allah yang menciptakan mereka. Roh Allah dalam dunia, roh yang tak terlihat. Manusia memperoleh otoritas dari dunia spiritual yang tidak terlihat. Dan kemudian kita mengembangkannya di dalam dunia yang nyata yang terlihat. Jadi kita menerima otoritas dari dunia spiritual, dari alam spiritual, dari Allah yang tidak kelihatan, supaya kita dapat mengembangkan di dalam dunia yang nyata yang terlihat. Jadi manusia memimpin dunia nyata dari dunia yang tak nyata dan yang tak nampak untuk memimpin dunia yang nampak. Nah, kita melihat Saudara ketidaktaatan manusia, slide yang berikut, ketidaktaatan manusia kita lihat telah menghancurkan aliran otoritas itu. Jadi sekali lagi Tuhan menciptakan dari awal supaya manusia menerima aliran otoritas itu ya ke bumi untuk memerintah. Tetapi karena dosa, karena ketidaktaatan, ya aliran otoritas itu dihancurkan, terputus. Dan telah membawa manusia kepada perbudakan kuasa kegelapan. Nah, dalam penebusan gereja sekarang tetap dengan otoritasnya. Dan kemudian Yesus menebus. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, harga yang dia bayar dengan darahnya itu bukan hanya membawa saudara dari kuasa dosa dan masuk menjadi orang benar,
tetapi juga sekaligus memulihkan. Jadi penebusan itu bukan hanya menebus kita dari dosa, ya, dari kegelapan, ya, masuk terang Allah, tetapi sekaligus juga memulihkan rencananya yang semula supaya manusia bisa memiliki otoritas dan menjadi representatif dari kerajaannya di bumi ini. Wow, luar biasa. Nah, inilah gereja. Jadi Tuhan Yesus membangun gereja untuk betul-betul dapat memimpin dan kemudian mengembangkan kingdom-nya, kerajaannya di bumi ini. Jadi dalam penebusan gereja sekarang tetap dengan otoritasnya atas bumi. Rencana Allah yang semula yang telah dilepaskan dalam kitab Kejadian yang kita baca tadi dibangun kembali. Jadi kapan saja gereja melaksanakan otoritasnya, gereja telah mengamalkan kehendak Allah yang semula. Di era sekarang ini gereja telah memperoleh otoritas kerajaan rohani. Allah melalui kita lewat penebusan Tuhan Yesus, otoritas dibangun kembali dalam gereja. Iblis memang sudah merampas pertama kali, tetapi lewat penebusan Kristus, otoritas dibangun kembali di dalam gereja. Wah, luar biasa ya saudara. Jadi sebagai komunitas kerajaan, slide yang berikutnya, sebagai komunitas kerajaan kita harus belajar menyembah Raja, sang Raja kita. Minggu lalu kita belajar King and His Kingdom. Jadi sebagai komunitas kerajaan, saudara disebut adalah anggota-anggota kerajaan Allah. Jadi kita juga harus belajar menyembah sang Raja kita. Dengan apa saudara ya? Dengan memperluas kerajaannya. Minggu lalu dengan kita menyembah dia, dengan kita memuji dia, dan juga dengan mendedikasikan hidup kita kepadanya. Ya, supaya kita dapat bagaimana kerajaan itu bisa diperluas, yaitu supaya dengan kita memberitakan dan kita mengajar dan mendemonstrasikan kerajaan. Dan sekarang kita melihat bagaimana kerajaan itu bisa diperluas. Memimpin dan memerintah dalam hati dia, memimpin dan memerintah dalam hati kita, dalam kehidupan umatnya, seperti yang kita khotbahkan atau ajarkan dan demonstrasikan kerajaannya. Jadi kita telah dipersatukan dengan kerajaan Allah untuk melayani kerajaan surga di bumi ini. Kita adalah perwakilan kerajaannya. Orang yang diutus di ladang misi untuk membawa orang-orang terhilang masuk ke dalam kerajaannya. Wow, luar biasa. Kita selalu terhubung dengan kerajaan Allah. Kemudian kita lihat kerajaan Allah di zaman gereja yang mula-mula. Bagaimana wasiat terakhir dari Tuhan Yesus. Di Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan memberitakan kerajaan Allah. Dia banyak meluangkan waktu dalam mengajar, mendemonstrasikan kerajaan Allah. Dan dalam 40 hari setelah dia bangkit, saudara, sebelum dia naik ke surga, berulang-ulang kali dia menampakkan diri. Dan juga berulang-ulang kali dia mengajar tentang kerajaan Allah. Jadi itu artinya dia memberikan delegasi kepada murid-muridnya. Ya, murid-muridnya pada saat itu bukan hanya 12. Ya, waktu itu memang 11, yang satu sudah gugur ya saudara. Tetapi ada 70 yang lainnya. Dan ada yang lain-lainnya juga pengikut Tuhan yang hadir pada saat itu. Ada, kita lihat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kita lihat ada disaksikan 500 orang. Jadi saudara, dia mendelegasikan satu tugas untuk untuk memberitakan, untuk mengajar, untuk mendemonstrasikan kerajaan. Dan itu adalah tugas gereja. Dan sekali lagi, gereja itu adalah saudara dan saya. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Silahkan Pak. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya.
Jadi Tuhan Yesus memulai, ya, yang lalu kita juga udah belajar Tuhan memperkenalkan kerajaannya, ya, di perjanjian baru lewat Yohanes Pembaptis. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian juga di dalam Markus 1 ayat 14-15 ketika Tuhan memulai pelayanannya dengan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, ya. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepadaku dan Injil dan percaya juga kepada. Dan dalam perumpamaannya dia selalu mengatakan hal kerajaan Allah seperti berikut, ya. Jadi ini penting, dan sebelum dia naik ke surga, dia katakan lagi juga mengajar kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Jadi ini sangat penting, saudara, untuk kita memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan kita lihat Rasul Filipus juga, ya. Dia adalah rasul di era gereja yang mula-mula yang berfokus pada pengajaran dan mendemonstrasikan kerajaan Allah. Ya, silakan Pak di Kisah 8 ayat yang ke-12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri, mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi Filipus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus yang mereka memberi diri mereka untuk dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kita melihat Paulus dan Barnabas, ya. Kita baca Kisah 14 ayat 21 dan 22. Silakan, Pak. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di depan itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, perhatikan saudara, kita melihat di sini Paulus dan Barnabas juga, ya, terus bertekun menasihati para imam, ya, bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita memang harus mengalami banyak sengsara, saudara. Ya, kita bertentangan dengan kerajaan daripada kegelapan, ya, karena kita bukan lagi milik dunia tetapi kita milik kerajaan Allah. Nah, kita melihat yang berikutnya bahwa tugas pelayanan Paulus ada di penjara memberitakan kerajaan Allah. Jadi penjara tidak dapat menghentikannya untuk terus memberitakan kerajaan Allah. Justru dia bilang, justru di dalam penjara, ya, Injil kerajaan Allah itu bukan hanya didengar oleh masyarakat tetapi sampai ke istana. Wow, dahsyat banget ya saudara. Kisah Rasul 28 ayat 23 dan 31. Silakan Pak. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita lihat berita utama yaitu mengenai kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus. Dan kita melihat ketika Paulus ada di Efesus. Silakan Pak, Kisah 20 ayat 20 Kisah 20 ayat 25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kuangkat untuk memperkatakan kerajaan Allah. Iya. Dan ayat Kisah Rasul 19 ayat 8 di atas Pak. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ya.
Jadi kesaksian Paulus kepada para tua-tua gereja di Efesus sangat menunjukkan bahwa dalam pelayanannya ia menekankan kepada pengajaran tentang kerajaan Allah. Jadi pelayan-pelayan dan partner bagi kerajaan. Paulus memandang dirinya, kita lihat, serta pelayanannya sebagai tim pelayan bagi kerajaan Allah. Apapun yang mereka lakukan bagi kerajaan Allah. Wow, luar biasa, saudara. Jadi apapun yang mereka lakukan, motivasi mereka satu, untuk kemuliaan kerajaan Allah, untuk mengembangkan kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu menjadi motivasi mereka, kerajaan Allah itu menjadi pendorong buat mereka untuk terus maju, ya. Sama halnya dengan Yohanes yang dikasihi Tuhan, memandang dirinya dan yang lain bersama dia sebagai teman sekerja sependeritaan bagi kepentingan kerajaan. Kita dapat lihat itu di dalam Kolose 4 ayat 11 dan Wahyu 1 ayat yang ke-9. Silakan. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Iya. Dan kemudian kita lihat Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberitakan oleh Yesus. Jadi ternyata saudara, kita lihat Yohanes ya, Yohanes yang di Patmos. Ya, dia itu mengalami penderitaan yang sangat luar biasa karena kerajaan Allah. Tetapi ada teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain yang bersama-sama dengan dia yang tidak nampak. Artinya ada orang-orang di belakang layar. Di sini dikatakan, aku Yohanes saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan Allah, dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos ya, oleh karena firman Allah, kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi ada teman-teman sekutunya yang berdoa, ya, yang menguatkan. Jadi ada orang yang ada orang yang di belakang layar, ada juga orang yang di depan layar ya. Tapi tujuannya satu, kerajaan Allah. Ya, semuanya mendapat upah yang sama, saudara. Jangan menganggap bahwa wah saya cuma di belakang yang tampil. Enggak ya, semuanya kita mendapat upah yang sama di dalam kerajaan Allah. Nah, kita melihat gereja yang mula-mula mengajar tentang kerajaan. Kita perlu juga belajar dari mereka untuk menekankan pemahaman dan fokus pada kerajaan Allah. Dalam gereja saat pada masa kini memberitakan Injil dan kerajaannya. Kabar baik sama dengan apa yang Kristus beritakan. Kita baca di dalam Matius 24 ayat 14, Pak. Dan Injil kerajaan Allah itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, saudara, Tuhan Yesus katakan Injil kerajaan Allah itu harus diberitakan di seluruh dunia. Ya, jadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan kalau semua bangsa sudah mendengar tentang Injil ini, kerajaan ini, saudara, itu artinya tidak lama lagi Tuhan datang. Tugas kita memberitakan untuk mereka datang kepada Kristus itu adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Nah, kemudian kita melihat gereja suatu bangsa yang membawa buah kerajaan. Nah, akhirnya kita menjadi satu bangsa, umat bangsa pilihan Allah. Ya, bangsa yang rajani, ya, umat yang rajani, umat imamat yang rajani. Jadi kita ini adalah menjadi satu bangsa kerajaan. Jadi yang membawa buah kerajaan. Di sini saya tidak tulis ayatnya ya. Tapi saya minta ini cukup panjang ya. Jadi silahkan Pak. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur.
Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang dan tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segadi. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengarkan perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Ya. Nah, saudara, kita melihat di sini ini perumpamaan Tuhan Yesus tentang penggarap-penggarap. Dia mengutus hamba-hambanya, dia mengutus nabi-nabinya, tapi mereka bunuh. Dan kemudian juga kita melihat pengusaha itu akhirnya mengutus anaknya, itu juga dibunuh. Dan ini menceritakan bagaimana berita kerajaan itu diberitakan dari sejak perjanjian lama. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Jadi ini bangsa yang lain. Nah, karena penolakan daripada bangsa Israel dan akhirnya keselamatan itu juga terjadi buat kita sebagai suatu bangsa, ya. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan menawarkan untuk membangun kerajaannya di bumi lewat bangsa Israel. Namun umat Israel sementara menolaknya. Maka kerajaan itu ditawarkan kepada bangsa yang lain. Gereja yang berisikan orang-orang percaya dari seluruh dunia adalah bangsa yang membawa buah kerajaan. Jadi kita semua yang di luar daripada bangsa Israel, kita juga akhirnya menjadi satu bangsa pilihan Allah. Dan kita diberi tawaran dan akhirnya kita menikmati juga keselamatan itu. Dan gereja yang berisikan orang-orang percaya dari seluruh dunia dan bangsa inilah yang membawa buah kerajaan. Kita lihat yang berikut slide-nya, Pak. Dan yang kita lihat conclusion-nya. Sebagai orang-orang percaya, kita sekarang menghasilkan buah. Hasil dari kerajaan, hasil dari kerja kerajaan di dalam dan melalui kehidupan kita. Yang sangat dahsyat, ya, yang luar biasa. Bagaimana kita bisa memberitakan kerajaan itu? Karena kerajaan itu dibangun pertama kali di dalam gereja.
di dalam diri orang percaya, ya. Dan kemudian kita sebagai orang percaya sekarang menghasilkan buah kerajaan di dalam dan melalui hidup kita. Allah menghendaki pimpinan dan pemerintahannya akan nampak melalui kita di bumi ini. Pertanyaannya, apakah orang di sekitar Anda telah melihat kerajaan itu ada di dalam dan melalui saudara? Amin. Mari kita satu dalam doa, minta Ibu Heni berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Bu, di sini berisik, biar Aling aja. Ini ada Oh ya, tukang ya, silakan. Aling tolongin. Ya. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena kami telah mendengar pengajaran tentang kebenaran firman-Mu pada malam ini dari Ibu Suryani. Terima kasih Bapa, materaikanlah firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami, dan jadikanlah rema ya Tuhan, sehingga firman ini selalu dapat kami ingat, lalu kemudian dapat kami ajarkan dan beritakan kepada sesama kami, dan yang terutama kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan berkatilah juga ya Bapak Ibu Suryani sebagai hamba-Mu, agar selalu Bapak berkati kehidupannya dan juga keluarganya, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan Ibu Suryani, dan berkatilah juga pelayanannya lebih dan lebih lagi agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berikan juga selalu kesehatan bagi Ibu Suryani, sehingga Ibu Suryani dapat terus melakukan pekerjaan pelayanan-Mu ya Tuhan, kepada seluruh jiwa-jiwa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan dan juga mengenal-Mu Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan juga berkati kami semua yang ada di dalam ruangan ini, berikanlah kami pengertian akan apa yang disampaikan oleh Ibu Suryani dalam diri, pikiran, dan hati kami, sehingga kami benar-benar sungguh dapat memahaminya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya di dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Suryani atas pemaparan tema kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Aling dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Baik, Bapak Ibu sudah tampak di layar ya. Baik, saya akan bacakan acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai dengan besok ya Bapak Ibu, hari Kamis 17 Oktober 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema pencobaan dan kejadian buruk dalam kekristenan yang akan dibawakan oleh Pak Evangelis Joseph Kuntadi MTH, dan moderatornya adalah Ibu Macet Bu Aling. Kayaknya internetnya itu Pak. Ya. Ya dilanjut aja Pak. Baik, itulah sebagian kegiatan di Zoom Sema Adonai. Ya, maaf Pak Sam, saya terlempar ya laptop saya. Ya, jadi saya tidak bisa share lagi. Maaf ya Bapak Ibu sekalian, ada gangguan dengan internet saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Aling. Itulah sebagian yang ditayangkan kegiatan di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya.
Terima kasih, dipersilakan Bapak Ibu. Ya, sebelum ada yang bertanya, saya mau nanya lebih jelas di 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6, Bu, ya, saya baca ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Mungkin saya tadi kurang jelas, Bu, bisa dijelaskan sekali lagi. Terima kasih. 2 Korintus pasal 10 10 ya. ayat 5 sampai 6. Oh, tadi ayat 4 sampai 5, Pak. Jadi Oh ya, 4 sampai 5, ya. ya, jadi karena senjata kami, jadi kita melihat bagaimana di sini bukan peperangan fisik ya, bukan peperangan fisik, tapi peperangan rohani. Nah, bagaimana kita bisa merubuhkan ya, di sini dikatakan mematahkan, meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun dari keangkuhan manusia dan menentang pengenalan akan Allah dan menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Nah, kita melihat ini bagaimana caranya. Jadi bukan lewat pedang, bukan lewat ya membasmi orang, kemudian maksa orang untuk jadi pengikut Yesus, bukan seperti itu. Tetapi kita melihat bahwa perlawanan kita ini, kata Paulus, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa yang di udara, melawan roh-roh jahat yang sedang bekerja di dalam diri orang durhaka. Jadi kita melihat di sini ada benteng-benteng. Nah, benteng-benteng itu bagaimana benteng-benteng itu dibangun oleh iblis? Lewat pikiran. Ya, benteng-benteng ya, lewat pikiran, kubu-kubu pertahanan iblis itu, orang itu betul-betul dijerat. Nah, bagaimana supaya kita merontokkan itu, menghancurkan, merobohkan itu? Yaitu yang pertama lewat doa, ya, lewat doa. Ada doa peperangan dan lewat berita Injil, jelas berita Injil. Jadi ketika seseorang itu mendengar Injil, puasa yang bekerja ketika dia mengakui Yesus, jadi itu rontok, saudara. Itu rontok. Jadi membawa orang, menarik orang untuk membawa dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang, ya. Jadi jelas ini semuanya di dalam peperangan secara rohani, ya. Dan saya kebetulan memang di jaringan doa, ya, saudara, di jaringan doa wanita, ya. Dan kemarin kami satu minggu itu di Medan. Jadi mulai dari Medan kami ada konferensi, kemudian di Medan juga doa keliling. Kami dibagi beberapa grup doa keliling, ada 8 tempat kalau nggak salah, pergi ke tempat-tempat itu. Ya, ada tempat-tempat yang memang pertahanan iblis di situ, tempat-tempat penyembahan berhala, sejarah yang dimana terjadi pembunuhan masa lampau dan sebagainya. Nah, itu adalah pijakan daripada iblis, ya, pertahanan yang dibuat oleh iblis. Dan kemudian kita pergi juga, kemudian setelah itu kita pergi ke Samosir, kita pergi ke Tanah Karo, kita pergi ke Siabeabea. Apa sih Beabea? Benar, Pak? Ya, Siabeabea. Sibeabea, Bukit Sibeabea. Yes. Ya, kemudian kita pergi lagi ke Parapat, nyebrang. Dan sebelum itu di Samosir kami doa keliling. Jadi mengelilingi semua danau itu, ya. Kami mengelilingi danau Toba, ya, dari ujung ke ujung balik lagi, ya. Kita berdoa di dalam nama Yesus, ya, roh-roh jahat yang ada di udara yang mengikat pikiran manusia, yang membuta mata pikiran mereka untuk tidak mau mengenal Kristus, kami rontokkan. Nah, itu doa peperangan.
Kami rubuhkan benteng-benteng pertahanan iblis yang ada di sini yang membuat orang buta, membuat orang tidak percaya Yesus. Tahanan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi kita berdoa, itu doa peperangan, Pak. Kemudian kami tancapkan panji-panji keselamatan. Kami rebut setiap jiwa. Jadi seperti itu. Jadi betul-betul, dan kemudian kita nyatakan bahwa kita mendeklarasikan bahwa tempat ini adalah tempat di mana orang senang memuji Tuhan. Rebut semua anak-anak muda, rebut semua hati untuk tunduk dan takluk kepada Kristus. Nah, itu doa. Jadi saudara, doa itu besar kuasanya. Jadi sama seperti dupa yang naik ke hadapan Allah, dan kemudian dupa itu dilempar ke bumi oleh malaikat, yang terjadilah gempa ya. Dan kita sudah belajar ya dalam beberapa bulan yang lalu mengenai ini. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi doa, berita Injil, membangun. Jadi tugas kita sebagai gereja. Baik, terima kasih Bu. Satu lagi sambil menunggu yang mau bertanya. Di sini kan di Matius 16 ayat 19 itu kan ada penjelasannya. Tuhan Yesus menang dan dia memiliki otoritas atas neraka dan maut. Gereja juga diberi otoritas kerajaan surga. Berbicara dengan gereja adalah kita, Ibu ya. Ya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yang tadi saya bilang Ibu, berarti gereja itu kan kita Bu ya, berarti kita juga diberi otoritas kerajaan surga, begitu Bu ya? Iya. Kita lihat ya orang-orang yang terikat dibelenggu oleh iblis, kita bilang di dalam nama Yesus Kristus. Saya ikat semua kuasa kegelapan ya, membelenggu dia, ikat, lepaskan, dan saya ikat. Nah, itu terjadi saudara. Dalam pelepasan ya, di dalam kita punya kuasa, diberi kuasa untuk mengatakan itu. Dan ini tidak main-main. Jadi ketika kita katakan demikian, di alam roh bekerja. Saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu saya masih di Kalimantan ya Pak ya. Jadi saya itu biasa bangun subuh, saya jam 3 malam itu saya sudah bangun untuk berdoa. Dan saya sudah bangun, anak saya masih kecil-kecil. Nah waktu itu memang saya agak lelah, agak capek. Jadi saya berdoa begini ya, di dalam nama Tuhan Yesus, iblis yang ingin mengikat anak-anak saya lepaskan gitu kan. Lepaskan di dalam nama Yesus. Dan karena saya ngantuk, agak sedikit ngantuk, memang waktu itu saya jujur saya agak ngantuk. Saya salah sebut nama anak saya masih kecil, namanya Richard. Richard itu di kamar, saya di ruang tengah ya, karena saya nggak mau ganggu suami saya masih tidur, jadi saya di ruang tengah berdoa untuk itu. Sana agak ribut juga saya berdoa ya. Kemudian tapi karena ngantuk, terus saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus saya ikat Richard. Saya salah sebut, tahu nggak saudara? Ini benar-benar pengalaman nyata. Waktu saya bilang saya ikat Richard, tiba-tiba Richard yang sedang tidur nyenyak itu, dia langsung dia langsung berteriak, "Mami, Daddy." Kemudian saya langsung lari ke kamarnya, karena anak saya punya kamar sendiri 2 ya, adik kakak itu. Saya langsung bangun, "Ada apa sayang? Ada apa nak?" "Itu ada orang putih-putih mau ikat Richard." Waduh, saya bilang, itu nyata saudara. Baru saya bilang, iya itu jangan main-main saudara. Jadi ini firman Tuhan. Jadi ketika kita bilang di dalam nama Yesus, lepaskan orang itu, hai iblis, terlepas. Jadi apa yang kita lepas di bumi akan terlepas. Di alam di alam nyata ya, akan terlepas juga di alam nyata, akan terlepas di sana juga. Nah, itu dia. Itu benar-benar kuasa saudara. Ya, ya, jadi kita diberi kuasa. Dan jadi kalau ada orang Kristen yang takut sama iblis, itu tanda-tanda besar ya saudara. Kita diberi kuasa. Haleluya. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Nah itu. Ya, kira-kira Bapak ya boleh bisa Ya. menangkap apa ya. Baik, luar biasa Bu itu penjelasannya yang barusan.
Mungkin satu lagi yang terakhir ini Bu, pertanyaan Iya. saya. Kalau kita baca di kisah Rasul itu kan, tugas pelayan Paulus ada di penjara, memberitakan kerajaan Allah. Penjara tidak dapat menghentikan untuk terus memberitakan kerajaan Allah. Itu pada zaman Paulus dulu. Dan sekarang pun banyak, beberapa puluh tahun yang lalu banyak gereja dibakar, orang Kristen dibunuh atau diperlakukan tidak senonoh, tapi pemberitaan firman Allah itu semakin meluas, Bu ya. Bagaimana menurut Ibu itu, dari zaman dulu sudah ada seperti itu, sekarang pun walaupun bagaimana caranya menghentikan pemberitaan firman Tuhan itu tidak bisa, Bu ya. Begitu, Bu. Masuk ya saudara. Jadi itu betul sekali ya, dari firman Tuhan itu jelas tegas mengatakan ya, ketika berita kerajaan sorga itu diberitakan, maka ada pertentangan, ada kuasa yang ingin menggesernya, ada kuasa yang ingin menyerongnya. Ya, bahkan dari perjanjian lama tadi di dalam firman Tuhan dalam perumpamaan tentang penggarap-penggarap. Nah, itu adalah berbicara nabi-nabi yang memberitakan ya tentang kerajaan, dan mereka dibunuh. Mereka dibunuh semuanya. Dia berbicara kepada siapa? Orang-orang Farisi, dan kemudian dikirim anaknya yang punya ladang itu, yang punya pohon anggur itu ya. Tapi dibunuh juga. Sehingga orang-orang Farisi tahu bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara tentang dia ya. Jadi kita memang ya, selama masih dunia ini ada ya, tetap kerajaan kuasa kegelapan itu ada, tapi satu. Kita baca itu di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 18 itu jelas sekali ya. Matius pasal 16 ayat 18. Di situ dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan kerajaanku, dan alam maut. Sekali lagi, alam maut. Tadi dikatakan kalau dalam bahasa Inggris, the gate of hell, gerbang neraka, tidak dapat menguasainya. Wah, dahsyat. Kalau Tuhan berkata demikian ya jelas. Jadi gerbang maut atau gerbang neraka tidak dapat menguasainya. Siapa yang dapat menguasai kuasa Tuhan? Amin. Kita bisa membendung air, badai, membendung air ya. Tapi siapa yang dapat membendung Roh Kudus bekerja? Enggak bisa. Amin. Gitu ya. Luar biasa Bu, pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Ibu Suryani, karena tidak ada yang mau bertanya lagi. Mungkin nanti setelah di-end-kan live ini bisa mungkin saling sapa. Dari semua yang kita sudah bahas pada malam hari ini, mungkin masih ada tambahan dari Ibu Suryani atau sebagai closing statement, dan sekalian ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Bu, terima kasih. Kita harus tahu bahwa saudara dan saya adalah pembangun kerajaan itu. Saudara dan saya adalah gereja. Kita harus tahu bahwa kerajaan Allah yang kita bangun. Biarlah kita terus terhubung dengan kerajaan Allah. Kita nggak bisa memisahkan diri kita dari kerajaan. Biarlah kerajaan Allah itu menjadi motivasi kita. Kerajaan Allah itu menjadi penggerak hati kita. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, semuanya itu untuk kemuliaan kerajaan Allah. Sebab itu firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Itu artinya kerajaan Allah harus menjadi motivasi kita. Kerajaan Allah harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan kerajaan Allah. Sehingga kerajaan Allah diperluas, kerajaan Allah itu nampak dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan.
damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkati orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Sehingga apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sehingga engkau menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Ibu Amin. Suryani, terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming atau yang menonton di channel YouTube Cahaya Firman. Jangan lupa juga besok pagi ada renungan pagi Sembah Donai jam 05.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai di sini pembelajaran kita Bapak Ibu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.